Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sukses selalu. Jumpa kembali dengan saya Gidi Wantoro, channel yang membahas spiritual, potensi diri. Nah, kali ini kita akan bahas tentang filosofi sedulur papat limo pancer. Bagi orang Jawa sendiri itu sudah tidak asing lagi dengan kata sedulur papat limo pancer. Mungkin di luar Jawa beberapa ada yang sudah mengenal atau belum. Dalam khasanah keilmuan spiritual Jawa mempunyai makna filosofi yang sangat luar biasa. Dari sedulur papat limo pancer ini sebuah pengenalan untuk mengenali asal usul diri kita dari mana, dan kita selalu, bukan hanya kita saja manusia, tapi ternyata kita mempunyai saudara-saudara gaib yang tidak kasat mata. Orang Jawa sangat percaya itu. Filosofi sedulur papat limo pancer ini juga mengandung makna yang sangat dalam saudara. Makna yang sangat luas, mempunyai spiritual yang sangat mengena. Dalam hal sedulur papat limo pancer ternyata ada yang lebih tinggi, yang disebut dengan marti. Mar adalah sebuah daya atau kekuatan atau kehendak si ibu saat melahirkan. Jadi waktu ibu melahirkan itu perjuangan antara hidup dan mati, antara hidup dan menghidupkan. Jadi bagaimana agar si bayi lahir dengan selamat. Nah, ini orang Jawa menyebut daya tersebut dengan mar. Lalu setelah bayi lahir, ada rasa plong, ada rasa bahagia. Daya ini disebut dengan marti. Jadi sebenarnya yang lebih tua dari sedulur papat limo pancer ini adalah marti. Itulah kenapa dikatakan doa ibu sangat mustajab. Ibu seolah-olah menjadi Tuhan di dunia ini. Karena memang doanya langsung terkabul. Dari daya itulah tercipta. Lalu kita kenali dengan 4 saudara kita. Saat kita lahir, itu kita terbungkus dengan plasenta. Plasenta itu sebuah cairan yang melindungi si bayi di dalam rahim. Saat bayi lahir, plasenta itu keluar, hilang, atau bersih, menyatu dengan alam. Tapi dalam spiritual Jawa, plasenta yang hilang itu, dalam metafisika Jawa, plasenta yang hilang tersebut menjadi sebuah makhluk, atau saudara gaib kita. Makanya disebut kakang kawah. Jadi plasenta yang pertama keluar sebelum bayi, makanya disebut kakang kawah oleh khasanah Jawa. Dan plasenta atau kakang kawah ini mengimplementasikan elemen air. Lalu ada lagi getih atau darah. Getih atau darah juga menjadi saudara kita, di mana getih atau darah ini menyimbolkan sebuah semangat, sebuah gairah. Jadi saat bayi lahir ada getih atau darah dari kelahiran si ibu, dan darah ini menyatu dengan alam. Tapi dalam metafisika Jawa, darah ini menjadi sebuah makhluk atau menjadi saudara gaib kita yang akan menemani kita, memberikan semangat dalam hidup kita, memberikan gairah dalam hidup kita. Nah, implementasi dari getih atau darah ini adalah berelemen api. Lalu ada pusar. Pusar ini penyambung antara si ibu dan si anak. Nah, pusar ini setelah keluar, biasanya kalau orang-orang Jawa itu ditaruh di depan rumah dan dikasih penerangan, itu dengan harapan kelak kehidupan bayi dewasa nanti mendapat sebuah pencerahan, mendapat sebuah penerangan,
mendapat sebuah jalan yang sangat terang sehingga mudah dilalui. Jadi hal-hal itu bukan klinik ya, tapi semacam doa atau simbol dari orang-orang Jawa sendiri dengan harapan si anak nanti mendapat penerangan. Dan pusar ini mempunyai elemen udara. Lalu yang terakhir ari-ari atau adi kita. Jadi setelah semuanya lahir, yang terakhir adalah ari-ari, makanya disebut adi ari-ari. Kakang kawah yang pertama, adi ari-ari. Nah, adi ari-ari ini setelah dia keluar dari rahim ibu dan menyatu dengan alam, dialah yang membantu dalam aspek ekonomi, dalam hal kerejekian, karena ari-ari ini berelemen tanah. Nah, keempat unsur bayi yang menemani dan terlahir semuanya hilang, menyatu dengan alam semesta menjadi gaib ya. Orang Jawa percaya menjadi sebuah makhluk gaib atau saudara gaib kita yang akan menemani kita di dalam hidup. Makanya disebut kakang kawah adi ari-ari sedulur papat. Empat tadi adalah saudara kita. Yang terakhir adalah pancer. Pancer adalah diri kita sendiri. Pancer adalah bayi itu sendiri, karena pancer inilah yang mengontrol semua tadi, yang mengontrol semua saudara tadi. Pancer inilah yang menjadi pusat untuk menentukan, untuk menyeimbangkan, untuk menyelaraskan saudara gaib kita tersebut ya. Pancer ini adalah sebuah kesadaran. Pancer ini sebuah kesadaran sejati, atau bisa juga ada yang menyebut pancer ini adalah sebuah ruh ya. Nah, dalam khasanah Islam sendiri, sedulur papat ini dikenal dengan 4 nafsu ya. Nafsu amarah, supiyah, aluama, dan mutmainah. 4 nafsu yang ada di dalam diri kita. Sebenarnya memang betul kalau 4 nafsu itu tidak selaras di dalam diri kita, ya terjadi kekacauan. Mungkin nafsunya lebih tinggi amarah ya, atau lebih tinggi supiyah atau aluama. Nah, maka dibutuhkan pancer atau kesadaran sejati, kesadaran yang menyerap banyak wawasan, kesadaran yang menyerap banyak pencerahan dari hal apapun, di mana kesadaran tersebut bisa mengontrol 4 saudara gaibnya ya, bisa mengontrol 4 nafsunya, sehingga jalan di dalam kehidupannya menuju jalan terang menjadi lebih baik dan sangat bermanfaat untuk manusia dan makhluk lainnya di alam semesta. Nah, itulah sedikit filosofi tentang sedulur papat limo pancer saudaraku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.